Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di channel ini, channel edukasi Tuan Jupri. Pada kesempatan siang ini saya mencoba untuk memperlihatkan kepada teman-teman pencinta tanaman buah bagaimana cara kami mempertahankan buah lengkeng yang sudah mulai membesar ya, setelah 2 bulan yang lalu sudah mengeluarkan bunga. Namun kondisinya karena di sini adalah masih banyak hutan di sekitar kebun ya, di kebun kami ini, sehingga hama untuk lengkeng itu banyak ya, seperti hama kelelawar satu, kedua hama tikus ya. Kemudian yang ketiga, hama-hama yang lain seperti lalat buah itu juga ada pada saat proses pembungaan dan nanti pada saat proses pematangan buah di batangnya. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mengajak pencinta tanaman buah untuk memperlihatkan teknik kami mempertahankan buah lengkeng yang masih muda di pohon. Seperti saya katakan tadi bahwa ada beberapa hama yang memang sangat merugikan dan merusak buah karena dimakannya pada saat buah masih dalam posisi berkembang dan belum maksimal pertumbuhannya. Ikuti terus channel kami pada video-video selanjutnya ini untuk memperlihatkan teknis kami untuk mempertahankan buah lengkeng yang masih ada di pohon. Nah, ini teman, cara kami melindungi buah lengkeng kami yang telah sedikit lebih besar daripada seukuran kelereng. Kami karungkan untuk melindungi dari serangan hama berupa kalong atau kelelawar pada malam hari, dan juga kadang tikus datang menyerang ya. Caranya seperti itu. Nah, dalam satu pohon ini banyak sekali yang harus kami karungkan seperti itu karena buahnya sampai di atas ya, seperti ini hasilnya sampai di tanah. Kami membuatnya dari bahan khusus ya, kami menyebutnya ini dari bahannya keras ya, keras ini, buat khusus karungnya untuk melindungi tanaman karena lengkeng itu sangat disenangi oleh kelelawar maupun tikus. Terpaksa kami membuat karung seperti ini karena kalau kami membuat dalam bentuk jala satu batang itu, di samping kesulitan kalau ukurannya batang sudah seperti ini besarnya ya, di samping itu tidak efektif juga karena hanya yang bisa terlindungi adalah kelelawar, tetapi binatang tikus yang datang kalau malam itu tetap bisa masuk. Tapi kalau dengan teknik seperti ini ya, mudah-mudahan bisa kami melindungi dan bisa kita panen juga sampai hasilnya memuaskan ke depan ya. Beginilah teman perjuangannya kalau kita ingin mempertahankan buah lengkeng ya. Itulah juga jawabannya mengapa lengkeng itu buah yang sangat lumayan mahal, karena ternyata untuk menghasilkan buah lengkeng yang siap panen ternyata memang sangat membutuhkan usaha yang lebih, usaha sambil melindungi tanaman karena ternyata banyak sekali yang menyukai tanaman ini. Samping manusia, di samping itu ada kelelawar, ada tikus dan binatang-binatang yang lain yang datang memakan karena ya seperti itu hasilnya. Luar biasa sebenarnya buah kita di sini. Buahnya sampai di atas dan itu akan kami karungkan nanti semuanya pada kesempatan berikutnya. Seperti ini kondisinya teman.
Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita untuk melindungi dan mengajak teman-teman yang lain pencinta tanaman buah yang memiliki batang lengkeng, bagaimana cara mempertahankan buah lengkeng sampai bisa kita juga panen suatu waktu. Nah, seperti ini contohnya teman yang sudah kami karungkan ya. Buahnya sudah mulai membesar di dalam dan mudah-mudahan ini bisa selamat dari serangan hama yang saya sebutkan tadi seperti tikus dan kelelawar ya. Seperti ini kondisinya ya. Bisa kita lihat di pohon yang lain. Namun ada sebenarnya masalah juga timbul, yaitu kita membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengarungkan seperti ini, karena kita mengambilnya satu persatu daripada malai dari buah yang ada ya. Kemudian kita gabung kalau memang ada yang bisa kita gabungkan dalam satu karung. Nah, seperti ini. Nah, ini contohnya sebenarnya. Ini kalau kita lihat ini banyak yang gugur, mungkin karena panas ya. Kemudian mungkin juga faktor lain, faktor alam nih yang membuatnya sehingga banyak yang jatuh dari tangkainya. Inilah kendalanya jika kita sistemnya dikarungkan seperti ini, karena memang hama daripada lengkeng ini sangat banyak ya, sangat banyak. Nah, ini satu pohon lagi seperti ini. Nah, kebetulan di kebun kami itu ada sekitar 40 batang gitu ya, yang berbuah seperti ini. Nah, seperti ini. Ada 40 batang yang berbuah seperti ini. Nah, setelah saya sensus beberapa hari yang lalu, bisa dibayangkan bagaimana sulitnya mempertahankan buah satu persatu tangkai itu, minimal satu tangkai satu karung, sehingga bisa kami melihat sejauh mana usaha kami untuk mempertahankan buah lengkeng ini. Ini ada 40 batang yang berbuah pada saat ini. Jadi memang kami kesulitan juga dalam hal tenaga kerja dan waktu yang harus kami sisihkan lebih banyak jika ingin mempertahankan buah lengkeng. Nah, seperti itu kendalanya, sehingga mungkin ada di antara teman-teman pencinta tanaman buah melihat bahwa tidak efektif. Namun saat ini yang bisa kami lakukan atau teknis yang bisa kami lakukan ya baru sebatas ini yang bisa kami lakukan ya, mengingat keterbatasan sumber daya yang ada pada kami, terutama waktu untuk kami sendiri yang belum maksimal sepenuhnya fokus kepada kebun kami yang ada di saat ini. Akan tetapi minimal kami sudah berusaha untuk menunjukkan bahwa di dalam usaha budidaya tanaman lengkeng memang banyak sekali kendala yang kita hadapi. Mulai dari proses penanaman ya, menyiapkan lahan, kemudian menyiapkan jenis atau varietas lengkeng yang bagus, terutama pemeliharaan itu sangat membutuhkan waktu dan fokus kita, sehingga tanaman yang kita hasilkan nantinya tidak mengecewakan ya. Itulah teman, makanya di dalam budidaya tanaman lengkeng setidaknya ada memang beberapa hal yang harus kita perhatikan sekali, sehingga tanaman lengkeng kita nanti ke depannya bisa kita dapatkan atau hasil yang memuaskan dan tidak mengecewakan.
Belum lagi ketika misalnya tanaman kita itu mati dan harus kita sulam atau kita ganti, itu memang membutuhkan porsi perhatian yang lebih besar lagi. Ya. Nah, ini juga contohnya. Ini belum ada kami karungkan di sini. Nanti kesempatan berikutnya kami mencoba untuk mengarungkan karena banyak juga buah saya lihat ini. Seperti ini. Ini juga buahnya harus kami pertahankan ini. Ini masih ada di atas sana. Banyak buah. Hanya saja memang kita kesulitan dalam hal waktu dan tenaga kerja yang sulit saya dapatkan, mengingat pekerjaan masyarakat kami di sini adalah bertani sawah, ya. Sehingga mereka tidak terbiasa atau belum biasa melakukan kegiatan-kegiatan seperti kegiatan yang kita laksanakan biasa di kebun, seperti mengarungkan, memupuk tanaman, melakukan pruning. Nah, sehingga masyarakat kita di sini belum tertarik banyak, dan itu merupakan tantangan sesungguhnya bagi kami ke depannya, bagaimana supaya mereka juga tertarik untuk melakukan budidaya tanaman-tanaman perkebunan selain bertani tanaman pangan untuk padi dan palawija. Ya, demikian teman yang bisa saya kemukakan. Seperti itu kondisinya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita bersama. Seperti yang saya kemukakan tadi, bahwa saat ini di kebun kami ada 40 batang lengkeng yang berbuah seperti ini. Ya, ada 40 batang. Dan kalau kita mau hitung-hitung secara ekonomis, 40 batang itu, kalau estimasi kasar saya ya, sederhananya satu batang itu menghasilkan rata-rata 10 kg saja dalam satu batangnya. Maka bisa diprediksi bahwa buah yang ada, potensi buah kita saat ini pada musim ini ada sekitar 400 kg. Nah, dengan potensi buah sebanyak itu, kalau kita asumsikan bahwa harga lengkeng per kilonya itu sekitar 30.000 saja kita ambil harga terendah, karena di pasar itu sekarang harga sekitaran 60.000 maksimal ya. Kalau banyak buah bisa sampai hanya 50.000 per kilo. Nah, asumsikan saja bahwa harganya kita anggap sajalah 30.000 per kilogram. Jadi dengan 400 kilogram berarti kita punya income atau peluang untuk mendapatkan income itu bisa sampai 12 juta pada musim ini untuk 40 batang. Itu standar rendah yang saya gunakan teman. Nah, seperti itu kondisinya. Jadi kalau kita tidak mempertahankan atau tidak ada usaha, kita hanya melihat saja tanaman kita dimakan kelelawar buahnya atau dimakan tikus, maka bisa kita anggap bahwa kita hanya menyumbangkan ke alam 12 juta potensi buah itu pada musim ini. Jadi sesungguhnya tanaman ini sangat prospek, namun harus tetap dibarengi dengan usaha yang ekstra. Bagaimana kita berusaha mempertahankan buah ini sehingga income kita akan meningkat dari tahun ke tahun. Nah, seperti itu teman kondisinya, estimasinya. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat teman-teman sekalian yang ingin membudidayakan lengkeng, harus siap-siap menghadapi kondisi-kondisi seperti itu. Ya.
Begitu banyak persoalan-persoalan yang setelah kita di pertengahan jalan baru kita menemukan, dan itu adalah pengalaman yang sangat berharga ya. Dan itu harus menjadi motivasi buat teman-teman sekalian pencinta tanaman buah jika ingin membudidayakan salah satu jenis tanaman unggulan, yaitu lengkeng. Terima kasih selalu mengikuti channel kami. Mohon maaf jika ada kekurangan di dalam penayangan channel yang di dalam penayangan video-video kami sebelumnya. Terima kasih, mohon di like dan di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.